membandingkan wajah kalian dengan wajah orang tua kalian? Jika pernah, mungkin dalam benak kalian pernah bertanya, mengapa bentuk hidung saya mirip dengan ayah saya? Atau mengapa bentuk wajah saya sangat mirip dengan ibu saya? Atau mungkin dari jenis rambut. Mengapa jenis rambut saya yang keriting atau yang lurus sangat mirip dengan ibu saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam benak kita masing-masing. Kira-kira mengapa terjadi demikian? Mengapa ada sifat orang tua yang dapat kita miliki atau diwariskan kepada kita? Semua itu akan terjawab lewat video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat. Bagaimana itu pewarisan sifat? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, jadi sifat orang tua dapat diwariskan kepada keturunannya itu karena adanya materi genetik. Materi genetik itu adalah DNA dan RNA. DNA dan RNA merupakan molekul yang berperan dalam materi genetik. DNA itu adalah deoksiribonukleat acid dan RNA adalah ribonukleat acid. DNA dan RNA ini mengandung gen. Jadi, gen itu ada di dalam DNA. Gen adalah unit di DNA yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Kemudian, gen terdapat dalam kromosom. Kromosom itu merupakan struktur seperti pita di DNA yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Pada manusia terdapat 46 buah kromosom yang terdiri atas kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom kelamin atau gonosom. Susunan kromosom perempuan terdiri atas 44 atau 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom X. Jadi formula kromosom untuk perempuan adalah 22AA ditambah XX atau 46A ditambah XX. Susunan kromosom laki-laki yaitu 44 atau 22 pasang autosom ditambah 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Formula kromosom untuk laki-laki adalah 22AA ditambah XY atau ditulis 46A ditambah XY. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pewarisan sifat, ada baiknya lebih dahulu kita pahami istilah-istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Ada cukup banyak istilah nanti yang akan kita gunakan dalam pewarisan sifat ini. Misalnya parental, filial, homozigot, heterozigot, dan yang lainnya. Maka saya harap kalian benar-benar mempelajarinya dengan baik. Mari kita simak bersama-sama. Istilah yang pertama adalah parental atau disimbolkan dengan P. Parental atau P adalah induk atau orang tua. Yang kedua adalah filial atau F. Filial adalah keturunan hasil persilangan. Jadi kalau misalnya parental jantan dengan parental betina melakukan persilangan, maka akan dihasilkan keturunan. Keturunan yang pertama disebut dengan F1. Jika F1 melakukan persilangan dengan F1 yang lainnya, maka akan dihasilkan F2. Nah, jadi F1 itu adalah keturunan pertama atau generasi pertama, sedangkan F2 itu adalah generasi kedua atau kita sebut dengan cucu, jadi bukan anak kedua. Kemudian yang ketiga yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat teramati, contoh mawar merah, rambut keriting, mata sipit, apel manis. Nah, jadi sifat merah, kemudian yang keriting, sipit, dan manis itu bisa kita amati. Itulah yang disebut dengan fenotip. Sedangkan genotip adalah sifat dasar yang tidak tampak. Nah, biasanya ini disimbolkan dengan huruf, di mana satu huruf mewakili satu sifat genotip. Contohnya M besar, A besar, A kecil, B kecil. Menentukan huruf untuk genotip ini biasanya adalah dari awal
sifat fenotip. Misalnya kalau sifatnya merah, maka genotipnya kita menggunakan huruf M. M besar, M besar. Yang berikutnya adalah dominan. Dominan adalah sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan. Dilambangkan dengan huruf besar, atau dapat dikatakan sifat dominan itu adalah sifat yang menang, sifat yang unggul, yang menutupi sifat yang lainnya. Nah, kemudian istilah resesif. Ini adalah sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain, sehingga tidak tampak pada keturunannya. Dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi dominan itu adalah kebalikan dari resesif. Sebagai contoh kita ambil, misalnya persilangan bunga warna merah. Ya, ini sifatnya merah, berarti kita ambil genotipnya dengan huruf M. M besar, M besar. Karena dia dominan. Jadi sifat dominan itu dibuat dengan huruf besar. Disilangkan dengan bunga warna putih. Nah, kalau tadi untuk merah kita menggunakan huruf M, maka untuk putih juga harus menggunakan huruf M. Jadi bukan P. Ya, karena yang kita bicarakan adalah sifat yang sama, yaitu warna. Istilah berikutnya adalah intermediate. Intermediate adalah sifat suatu gen yang berbeda dari induknya. Tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Dilambangkan dengan sepasang huruf, di mana huruf depannya adalah huruf besar dan huruf belakangnya adalah huruf kecil. Jadi intermediate ini adalah gabungan sifat dari kedua induknya. Istilah yang berikut yaitu alel. Alel adalah anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Untuk lebih jelas mengenai intermediate dan alel, coba perhatikan. Untuk intermediate tadi dikatakan bahwa huruf depannya menggunakan huruf besar dan huruf belakangnya menggunakan huruf kecil. Jadi kalau misalnya tadi ada mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil, dia menghasilkan F1 dengan M besar M kecil. Ya, M besar M kecil. Jadi kalau dia dikatakan bersifat intermediat, berarti F1-nya itu memiliki fenotip gabungan dari merah dengan putih. Ya, berarti kira-kira bunga warna merah muda. Nah, itu dia untuk intermediat. Nah, untuk alel itu tadi anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Jadi misalnya alel dari H besar itu untuk menentukan sifat bulu halus, dan alel H kecil itu untuk bulu kasar. Istilah berikutnya ada homozigot. Homozigot itu adalah sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, yakni sama dominan atau sama resesif. Contohnya M besar, M kecil, A kecil, B besar. Jadi dia harus sama-sama besar atau sama-sama kecil. Sedangkan heterozigot ini adalah sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda, yakni gabungan dominan dan resesif. Contohnya M besar, M kecil, A besar, A kecil. Yang berikut adalah monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sedangkan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi kalau misalnya monohibrid hanya dari segi warna, misalnya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Kalau dihibrid dia sudah dua sifat beda, misalnya boleh dari warna dan batang. Contoh, bunga mawar merah berbatang tinggi disilangkan dengan bunga mawar putih berbatang pendek. Jadi ada dua sifat yang dibicarakan, yaitu warna bunga dan batangnya. Demikian penjelasan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Jika mungkin ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, kita masih boleh lanjutkan diskusi lewat Google Classroom.
Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat pagi. Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi lewat video pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah mempelajari materi pewarisan sifat di video pembelajaran sebelumnya, mungkin kalian pernah bertanya, apa yang akan terjadi? Misalnya jika bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, bagaimana keturunan yang dihasilkannya? Itu semua akan kita bahas lewat video pembelajaran kita kali ini. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Mari simak dengan baik. Orang yang pertama sekali melakukan pengamatan tentang pewarisan sifat ini adalah Bapak Gregor Johann Mendel. Sebenarnya dia seorang biarawan, ya. Maka beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Beliau menggunakan kacang arcis dalam percobaannya. Mengapa dia menggunakan kacang arcis? Alasan yang pertama, kacang arcis memiliki banyak sifat beda. Kemudian, waktu pembuahannya tidak lama dan mudah dibudidayakan. Percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel melahirkan hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Misalnya T besar, T kecil. Pasangan alel ini akan memisah menjadi T besar untuk mewariskan sifat tinggi dan T kecil untuk mewariskan sifat rendah. Kemudian hukum asortasi menyatakan bahwa dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Kita lanjutkan dengan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid terdiri atas persilangan dominan dan persilangan intermediat. Untuk persilangan dominan, kita lihat contoh, bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Kita lihat genotip M besar, dan M kecil. Ini menghasilkan F1 M besar, M kecil. Itu adalah bunga warna merah. Mengapa berwarna merah? Karena di sana ada M besar yang bersifat dominan. Jadi setiap kali muncul M besar, maka sifatnya mengikut merah. Selanjutnya F1 M besar, M kecil kita silangkan dengan sesamanya M besar, M kecil. Nah, M besar, M kecil akan menghasilkan gamet M besar dan M kecil. Kemudian kita masukkan dalam tabel persilangan sehingga menghasilkan fenotip dengan perbandingan merah banding putih adalah 3:1. Kemudian kita lanjutkan dengan persilangan monohibrid jenis persilangan intermediat atau semi-dominan. Contoh, bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, jadi ini dikatakan intermediat karena ada sifat baru yaitu merah muda, M besar, M kecil. Perpaduan sifat merah dengan putih. Nah, kemudian selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya. Merah muda M besar, M kecil disilangkan dengan merah muda M besar, M kecil. Gamet yang dihasilkannya kita masukkan dalam tabel persilangan sehingga dihasilkan perbandingan merah berbanding merah muda berbanding putih sama dengan 1:2:1 atau 25% berbanding 50% berbanding 25%. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang ini, kita lihat contoh soal. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih menghasilkan keturunan berambut kelabu. Nah, ini intermediat ya, karena ada sifat baru yaitu berambut kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Kita lihat, parentalnya untuk tikus hitam H besar, dan untuk tikus putih H kecil. Tikus hitam menghasilkan gamet H besar dan tikus putih menghasilkan gamet H kecil, sehingga dihasilkan F1 dengan genotip H besar H kecil, yaitu abu-abu. Kemudian P2-nya adalah F1 yang disilangkan dengan tikus berambut putih. F1 tadi H besar H kecil. Disilangkan dengan yang berambut putih, H kecil. Gametnya dari H besar H kecil ada dua, yaitu H besar dengan H kecil. Kemudian H kecil hanya menghasilkan satu
gamet yang sejenis ya, H kecil. Nah, jadi persilangan ini menghasilkan F2 H besar H kecil dan H kecil H kecil. H besar H kecil berbanding H kecil H kecil, yaitu abu-abu berbanding putih, sama dengan 1:1 atau 50% berbanding 50%. Contoh soal kedua, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Jika F1-nya 100% berbulu hitam, tentukanlah perbandingan F2-nya. Nah, P1, H besar hitam ya, disilangkan dengan H kecil yang resesif, putih. H besar menghasilkan gamet H besar, sedangkan H kecil menghasilkan gamet H kecil, sehingga diperoleh F1 H besar H kecil yang berfenotip hitam. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi P2 kita buatkan H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. H besar H kecil ini menghasilkan gamet H besar dengan H kecil. Nah, sehingga diperoleh keturunan seperti yang terlihat pada diagram persilangan, pada tabel. Ada H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil H kecil. H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil H kecil. H besar dan H besar H kecil ini untuk sifat hitam, dan H kecil untuk sifat putih. Maka perbandingan hitam berbanding putih adalah 3:1. Nah, demikian penjelasan untuk materi kita hari ini tentang persilangan monohibrid. Jika kita akan membuat diagram persilangan, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan genotip parental. Kemudian yang kedua adalah menentukan macam dan jenis gametnya. Dan yang ketiga adalah menentukan F-nya, keturunannya. Nah, jika F-nya atau keturunannya sudah kita peroleh, maka kita dapat menentukan perbandingan genotip dan fenotip keturunannya. Saya harap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang pembentukan gamet. Mari simak tayangan berikut dengan baik. Untuk cara pembentukan macam gamet dapat kita tuliskan dengan rumus 2/n, di mana n-nya ini adalah jumlah pasangan heterozigot. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana itu pasangan heterozigot. Jadi ada besar dan kecil, ada huruf besar dan huruf kecil. Contohnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini kita lihat ada 2 pasangan heterozigotnya. Maka jumlah gametnya adalah 2/2 sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat dulu di huruf yang pertama ada B besar dan B kecil. Ada 2 jenis, maka kita tuliskan kedua-duanya. Ada B besar dan ada B kecil. Kemudian lihat di sebelahnya ada K besar dan K kecil. Ada 2 macam, maka kita buat tangannya ada 2. K besar, K kecil, K besar, K kecil. Maka dapatlah diagametnya, tinggal menggabungkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi ada 4 macam. Selanjutnya kita lihat contoh soal latihan berikut ini. Tentukan jumlah dan macam gamet dari bagian A ada K besar, K kecil, L besar, L kecil. Nah, kita lihat di sini jumlah pasangan heterozigotnya ada 2. K besar K kecil dan L besar L kecil, maka 2/2 sama dengan 4. Kemudian bagian B, A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar. Pasangan heterozigotnya ada A besar dan A kecil, hanya ada 1, maka 2/1 sama dengan 2. Bagian C, R besar
besar S kecil, T besar T kecil, U besar U besar. Pasangan heterozigotnya ada S besar S kecil dan T besar T kecil, jadi ada 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bagian D, A kecil A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D besar. Pasangan heterozigotnya hanya ada 1, C besar dan C kecil. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya bagian E, M besar, M kecil, N besar, O besar, O kecil, P besar, P kecil, Q besar, Q besar. Pasangan heterozigotnya ada 1, 2, dan 3. Maka jumlah gametnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian bagian F, G besar, G kecil, E besar, E besar, O besar, O kecil, L besar, L kecil. Pasangan heterozigotnya ada 1, 2, dan 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya, sama seperti bagian E tadi. Nah, kemudian kita lihat apa saja macam gametnya tersebut. Kalau tadi kita pelajari jumlahnya, sekarang kita lihat macamnya apa. R besar, S besar, S kecil, T besar, T kecil, U besar, U besar. Kita lihat yang pertama ini ada R besar, sejenis. Hanya ada satu jenis, maka yang kita tuliskan hanya satu, hanya R besar. Ini ya, R besar. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada S besar dan S kecil. Ada 2 macam, S besar dengan S kecil. Maka kita buatkan tangannya 2. Satu untuk S besar, satu untuk S kecil. Lihat lagi di sebelahnya ada T besar, T kecil. Ada 2 macam. Maka tangannya kita buat 2. Satu untuk T besar, satu untuk T kecil. Kemudian yang di bawah juga begitu. Satu untuk T besar dan satu untuk T kecil. Selanjutnya, ada U besar, hanya satu jenis. Hanya satu, maka kita buat tangannya hanya ada 1. Ya, masing-masing tangannya ini hanya ada 1, tanda panahnya hanya ada 1. Hanya untuk U besar. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menggabungkan. R besar, S besar, T besar, U besar. R besar, S besar, T kecil, U besar. R besar, S kecil, T besar, U besar. R besar, S kecil, T kecil, U besar. Nah, demikian dia cara untuk menentukan jumlah dan macam gamet. Kita bertemu lagi lewat video pembelajaran kita kali ini untuk melanjutkan materi kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya bagaimana? Kita ambil misalnya mawar merah berbatang tinggi disilangkan dengan mawar putih berbatang pendek. Jadi di sini ada 2 sifat yang dibicarakan, dari segi warna bunga dan dari segi batangnya. Selanjutnya bagaimana itu persilangan dihibrid? Bagaimana keturunan yang dihasilkannya, genotip dan fenotipnya? Mari simak penjelasan berikut dengan baik. Sebagai contoh kita ambil kacang berbiji bulat kuning disilangkan dengan kacang berbiji kisut hijau. Jadi genotip untuk bulat kuning kita buatkan B besar, K besar, K besar. Sedangkan untuk kisut hijau B kecil, K kecil, K kecil. Untuk gametnya dari genotip B besar, K besar, K besar. Gametnya adalah B besar, K besar. Ini kemarin sudah kita pelajari cara menentukan jumlah dan macam gamet. Jadi di sini dia pentingnya ya. Kemudian dari genotip B kecil, K kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil, K kecil. Sehingga nanti F1-nya kita peroleh gabungan dari gamet ini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu dia untuk keturunan pertamanya. Nah, ini dia disebut sebagai genotip. Jadi pada F1 diperoleh
Persentase genotipnya adalah 100% B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kemudian fenotipnya apa? Nah, karena ada B besar di sini, maka dia mengikut sifat bulat. Kemudian ada K besar di sini, dia mengikut sifat kuning. Maka fenotip F1 ini adalah 100% bulat kuning. Selanjutnya, dilakukan persilangan F1 yang disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi sama ya, itu artinya disilangkan dengan sesamanya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan gametnya. Nah, ini menentukan jumlah dan macam gamet. Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu ya. Jadi dari genotip B besar B kecil, K besar K kecil, diperoleh gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, sama halnya dari sini juga begitu. Nah, selanjutnya kita cari F2. Kita buatkan dalam diagram saja supaya lebih mudah. Nah, di sini kita masukkan gamet dari parental yang pertama dan yang kedua. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, di sebelah kiri juga begitu ya, sama. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi kotak-kotak sesuai dengan gametnya. Tinggal memasangkan gamet bagian atas dengan yang sebelah kiri. B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Seterusnya, B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi kalau misalnya ada K besar dengan K kecil atau huruf besar dengan huruf kecil, maka yang kita tuliskan lebih dahulu adalah huruf besarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada B besar, K besar, K kecil. B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya, kita akan melihat fenotipnya, fenotip dari F2 ini. Di sini ada B besar, K besar, K besar. Berarti fenotipnya adalah bulat kuning. Ya, ini bulat kuning. Kemudian ini B besar, K besar, K kecil, bulat kuning juga. Nah, kemudian ini bulat kuning. Nah, yang ini juga bulat kuning. Jadi walaupun ada B besar, B kecilnya, dia tetap mengikut sifat bulat karena B besar itu dominan. Nah, ini K-nya, walaupun ada K kecil, tetap mengikut sifat kuning. Ya, karena kuning itu bersifat dominan. Kemudian ini ada bulat kuning juga. Ini bulat hijau ya, bulat hijau karena K kecil K kecil. Nah, yang ini bulat kuning, ini bulat hijau. Ini bulat kuning, bulat kuning. Ini ada B kecil, berarti dia kisut ya, kisut kuning. Kemudian ini kisut kuning. Ini bulat kuning. Ini bulat hijau. Nah, yang ini kisut kuning. Ada K besar berarti kuning ya. Kemudian yang terakhir,
ada kisut hijau. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan dari fenotip yang dihasilkan. Ya, fenotipnya. Yang tadi ada bulat kuning. Ada berapa yang bulat kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tuliskan 9 bulat kuning. Kemudian bulat hijau. 1, 2, 3. Kita tuliskan 3 untuk bulat hijau. Dan kisut kuning 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang terakhir kisut hijau. Ada 1. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itu dia tadi penjelasan untuk materi kita persilangan di IB. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Namun jika ada hal yang perlu kita diskusikan, kita masih boleh lanjutkan diskusi kita di Google Classroom. Atau nanti boleh lewat WA. Nah, demikian pertemuan kita lewat video pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian masih tetap setia untuk menunggu video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.